integrasi hukum Islam dalam etika digital. Ini merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip etis yang bersumber dari ajaran Islam ke dalam aktivitas dunia digital. Perkembangan teknologi dan informasi telah membuka peluang besar bagi kita untuk berkomunikasi, berbagai informasi yang kita dapatkan dan terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Namun kemudahan ini juga membawa tantangan dalam menjaga etika dan perilaku yang baik, terutama dalam situasi yang seringkali anonim dan jauh dari kontrol sosial tradisional. Islam adalah agama yang mencakup setiap aspek kehidupan. Telah menetapkan prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam semua aktivitas kehidupan manusia ini, termasuk dari segi interaksi, dari segi komunikasi. Prinsip-prinsip ini sebenarnya telah ada dan dituangkan dalam ajaran-ajaran umat beragama, termasuklah agama Islam. Agama Islam mengajarkan etika yang baik dalam kehidupan, dalam ajarannya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, termasuk juga ijma ulama yang menekankan kejujuran, yang menekankan integritas, menghargai terhadap hak orang-orang lain. Dan juga kewajiban untuk menjauhi fitnah dan tindakan-tindakan yang merugikan. Itu semuanya sudah digambarkan bagaimana kita sebagai manusia bersikap etis dalam menjaga moral-moral dalam kehidupan ini. Terutama menjaga etika menjaga etika digital yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, dalam konteks digital, ajaran-ajaran ini dapat menjadi pedoman moral bagi kita umat Islam yang menggunakan teknologi, yang menggunakan media sosial untuk menjalankan etika dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Namun ada beberapa nilai Islam yang mungkin sangat relevan atau bahkan sangat relevan dalam menjaga etika digital, dalam keseharian kita. Apa bentuknya? Yang pertama, prinsip itu atau nilai itu. Yang pertama adalah kejujuran. Atau kalau bahasa Al-Quran disebut dengan as-siddiq. Islam mengajarkan pentingnya berkata benar dan menghindari kebohongan. Di dalam dunia digital, hal ini dapat diterapkan dengan tidak menyebarkan hoax atau informasi yang belum diverifikasi, dan tidak manipulasi informasi untuk tujuan yang merugikan, serta menjaga integritas data yang dibagikan itu. Itu penting dalam kehidupan, kejujuran dalam menggunakan digital, termasuk kepada dunia maya, supaya kita hendaknya bersikap jujur dalam kehidupan, atau disebut dengan kata-kata siddiq, kita sebagai umat yang beragama Islam. Ini penting untuk kita perhatikan. Yang kedua adalah prinsipnya atau nilainya adalah menjaga kehormatan orang lain. Dalam Al-Quran disebut dengan kata-kata hifdzul air. Islam menganjurkan untuk menjaga kehormatan
martabat orang lain dalam konteks digitalnya mencakup larangan untuk melakukan cyberbullying. Nah, ini yang sangat-sangat memprihatinkan, di mana-mana terjadi bullying. Apakah di dunia maya, di media sosial, ataupun di dunia nyata itu pun terjadi. Yang kerap kali kita lihat anak-anak sekolah yang hari ini membuli temannya tanpa terkecuali, yang dalam hal ini apalagi dalam konteks hari ini mereka sedang berkampanye pun cybernya ada yang tukang-tukang bully. Jadi ini penting untuk menjaga integritas dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai umat yang beragama, agama Islam yang kita junjung, tentu nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu penting kita junjung tinggi dan harus kita jaga dan kita realisasikan dalam kehidupan kita. Ini sering terjadi di media sosial kah itu, atau di dalam kehidupan nyata. Dan kita melihat itu, dan kita dengarkan itu, dan kita baca ujaran-ujaran yang mereka sampaikan. Itu setidaknya prinsip. Yang pertama adalah asidik, yang kemudian menjaga kehormatan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah larangan menggibah. Kita diatur juga mengenai ini. Gibah itu atau membicarakan keburukan orang lain merupakan perilaku yang dilarang dalam Islam. Di dunia maya, perilaku ini dapat terjadi dalam bentuk komentar-komentar negatif atau unggahan yang merusak reputasi seseorang. Itu dilarang. Toh hari ini yang terjadi banyak hal-hal yang bertentangan dengan ini. Dengan memahami dan menghindari gibah, sejatinya kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan mendukung. Nah, ini yang diharapkan. Menggunakan media massa, menggunakan media sosial dalam keseharian kita, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Gunakan media sosial itu sebagai wadah bagi kita untuk menyimpan hal-hal yang positif, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi orang yang banyak. Itu penting untuk kita jaga dan kita realisasikan dalam kehidupan, sebab kita adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang mungkin ilmunya melebihi kapasitas orang-orang yang lain. Maka kita orang-orang yang memakai digital, berkuar-kuar di digital, keluarkanlah kuar-kuar yang positif, kuar-kuar yang memberikan manfaat kepada orang lain. Hindari kuar-kuar yang memberikan perpecahan, yang menimbulkan perpecahan. Itu harus kita hindari. Jadilah orang-orang yang bijak dalam menggunakan digital, menggunakan media sosial dalam kehidupan. Berikanlah konten-konten yang bermanfaat. Jangan menunjukkan sesuatu dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang buruk, tapi perlihatkanlah dalam kehidupan kita. Setidaknya kita berupaya untuk menghindari itu, dan kita kalau sudah berupaya dan itu menjadi ladang amal soleh bagi kita. Kemudian yang keempat, nilainya adalah sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Islam pun mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan menjauhi keburukan dalam dunia digital. Ini dapat diimplementasikan melalui penyebaran konten-konten yang positif yang telah saya sampaikan, konten-konten yang konstruktif, serta mengingatkan pengguna yang lain untuk menjauhi perilaku yang tidak etis atau sangat-sangat merugikan orang lain. Itu berbahaya.
Kemudian bahwa integrasi hukum Islam dalam etika digital juga menekankan pada tanggung jawab pribadi, mas'uliyah, di masa di mana setiap individu bertanggung jawab atas tindakan digitalnya dan dampaknya terhadap orang lain. Di mana setiap individu bertanggung jawab atas tindakan digital dan dampaknya kepada orang lain. Kadangkala kita kan yang menonton tidak semua orang-orang yang dewasa, tidak semua di kalangan kita orang-orang yang berpikir jernih. Kadang-kala ada anak-anak yang menonton dan itu ditonton dan dilihat, kadang-kadang ditiru oleh generasi kita, kan sangat berbahaya. Sejatinya seorang muslim diajarkan untuk berhati-hati dalam berkomunikasi internet, baik melalui media sosial, aplikasi perpesanan atau platform publik lainnya, dan menyadari bahwa setiap tindakan yang melanggar etika yang merugikan orang lain akan dipertanggungjawabkan sampai di akhirat kelak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika Islam di ruangan digital, kita, setiap diri kita diharapkan mampu menciptakan lingkungan dalam bermedia sosial, lingkungan yang aman, lingkungan yang positif, sehingga muncul pikiran-pikiran yang jernih, solusi-solusi yang jernih, pelajaran-pelajaran yang jernih yang didapatkan dari media sosial, dan juga terciptanya keharmonisan dalam kehidupan yang mendukung kebaikan dan hindari keburukan. Nah, itu. Integrasi ini bukan hanya sekedar pedoman teknis dalam kehidupan kita. Sejatinya memang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan merupakan wujud dari kesadaran akan tanggung jawab sosial dan spiritual di dunia yang semakin terhubung dimanapun kita berada. Kita ditonton oleh banyak orang. Bukan hanya kita yang memperhatikan, tapi setiap orang, setiap lini menyaksikan dan memperhatikan apa yang kita perbuat. Maka dalam hal itu, ini penting untuk kita perhatikan prinsip-prinsip dan nilai ajaran agama harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.